Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang bersemayam di atas kerubin, kemuliaan keagungan bagimu. Layaklah kau dipuji, layaklah kau diagungkan, sebab firman-Mu yang menciptakan semuanya jadi. Firman-Mu yang menyelamatkan, firman-Mu yang memperbaiki, firman-Mu juga Tuhan yang menghakimi segalanya. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu yang kami simpan di hati. Kami mengucap syukur tidak ada Allah yang maha besar selain nama-Mu Bapa Yahweh, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Layak kau dipuji, layak kau disembah. Biarlah semua makhluk kau lawat Tuhan. Pertobatan terjadi, pemulihan terjadi ya Bapa. Syukur kau layak dipuji, kau layak disembah. Biar semua bumi memuji, mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang memberikan keadilan, darah-Mu membasuh semua manusia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau bertata di atas pujian. Firman-Mu yang telah menciptakan, firman-Mu yang turun ke dunia, yang menjadi manusia, ada di antara kami, yang telah bangkit kalahkan maut selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Besar, firman-Mu yang memberikan kemenangan, firman-Mu yang akan datang menghakimi semua dunia, semua manusia kan memandang padamu. Maha besarlah Kau Tuhan,
Terima kasih Tuhan, kami akan makan firman-Mu. Firman-Mu lah yang membuat kami kenyang, dan firman-Mu lah yang membersihkan kami dari segala dosa kami, dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, penopang, dan juga yang menjadi perlindungan. Dan terima kasih kuasa Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada kebenaran dan kedaulatan ilahi. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami menjadi bagian dari diri-Mu. Engkau kepala kami dan kami tubuh-Mu Tuhan. Nama-Mu lah dibesarkan, nama-Mu diagungkan, dan nama-Mu dimasyurkan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan, sebab kita akan mengetahui waktu bagaimana Tuhan melakukan kehendak-Nya, ya. Jadi firman Tuhan di sini jelas, mengapa Tuhan sendiri yang akan turun tangan menghakimi bangsa-bangsa? Ya. Tuhan sudah cukup muak melihat banyaknya kejahatan di bumi ini. Hukuman terhadap Babel. Babel itu apa ya? Manusia yang telah menolak Tuhan dan manusia yang menyembah berhala. Manusia yang berselubungkan agama tetapi di dalamnya adalah kemaksiatan. Karena kepala naga itu adalah pribadi. Ada tulisan hujatan-hujatan, mereka tidak menerima, yaitu firman itu sebagai Tuhan mereka, ya. Ucapan ilahi tentang Babel yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah kepada mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka memasuki gerbang para bangsawan, ya. Jadi di sini Tuhan sendiri yang memerintahkan supaya memasuki semua gerbang bangsawan. Aku telah memerintahkan orang-orang kukuduskan. Aku telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan. Aku memanggil orang-orang perkasaku yang bersukaria atas kejayaanku untuk melampiaskan murkaku. Jadi yang dipakai Tuhan untuk menghakimi dunia, menghakimi, melenyapkan teroris, melenyapkan segala kefasikan, segala Baal dan berhala. Kita harus tahu firman tidak pernah berdusta. Bahwa yang dipakai yaitu orang yang dikuduskan Tuhan. Ya. Dan yang memanggil Tuhan itu yang selalu Tuhan telah memanggil orang perkasanya yang bersuka cita atas kejayaan Tuhan. Tuhan memanggil seperti siapa? Kita ini dipanggil Tuhan untuk menghakimi segala penguasa-penguasa, segala kekuatan-kekuatan Babel, kekuatan-kekuatan iblis, kekuatan roh jahat yang telah memakai entek-enteknya kaki tangannya untuk merusak, untuk menahan firman itu tidak diberitakan, tidak, yaitu disampaikan. Tapi Tuhan berkata, kitalah orang perkasa Tuhan, amin. Karena ketika kita berkata, firman itu jadi satu perintah, amin. Amin. Dengarlah, ada keriuhan di atas gunung-gunung seperti suara kerumunan banyak orang. Dengar, ada kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berhimpun. Segala raja-raja bangsa-bangsa yang fasik, yang tidak ingin kejayaan Tuhan, ya. Maka Tuhan yang memanggil orang-orang perkasa Tuhan untuk menghakimi dunia ini. Bersama Tuhan, ya. Nah, dan dikatakan di sini dari bangsa yang berhimpun Tuhan semesta alam sedang memeriksa barisan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit. Tuhan serta alat kegeramannya, alat-alat kegeramannya untuk menghancurkan seluruh bumi. Ya, malaikat Tuhan sedang diturunkan. Otoritas Allah yang ada, yang selama ini tidak diketahui manusia, ya, sedang alat-alat yang kegeramannya, alat-alat Tuhan telah dipakai Tuhan untuk menghancurkan segala kerajaan-kerajaan dunia yang keji.
Ya, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Bagi orang-orang yang berdosa, orang yang menolak Kristus, orang yang tidak ingin Kristus tapi ingin selamat, mereka akan meraung, meratap. Tapi orang yang mencintai Yesus, orang yang menanti-nantikan Dia, orang-orang yang ingin kejayaan dan kemuliaan untuk Dia akan bersenang-senang. Amin. Amin. Karena dikatakan di sini mereka terkena, ya, mereka terkena sakit mulas dan sakit bersalin. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan rasa ngeri. Muka mereka seperti kena demam. Ya, orang ketakutan, orang geram, takut, ya. Sungguh hari Tuhan datang dengan bengis, dengan geram, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi sunyi sepi ketika Ia memunahkan orang berdosa dari atasnya. Siapa yang akan musnah? Orang berdosa. Karena apa? Tuhan memanggil supaya manusia itu bertobat, menolak. Tuhan telah memberikan penebusan, menolak. Malah mencari Allah-Allah, meninggikan manusia, memutarbalikkan firman, penuh dengan hujatan-hujatan, menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi harus terjadi orang berdosa. Tapi semua manusia berdosa, berarti semua lenyap? Tidak. Memang betul manusia semua berdosa, tetapi akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus telah menyelesaikan hutang dosa dan telah menanggungnya dan selesai. Makanya ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan menerima keselamatan. Kita bukan orang berdosa lagi, tapi orang yang dibenarkan. Amin. Orang yang menolak Kristus, ya siap-siaplah mengalami sengsara yang sangat hebat. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya. Apa arti bintang-bintang di langit? Orang yang memegahkan agama-agamawinya, memegahkan kekayaan-kekayaannya, memegahkan berhalanya, memegahkan. Karena apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Ia seperti semak bulus yang di padang gurun, kering, kerontang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan takkan pernah lelah. Karena mata air yang hidup, mata air hidup itu, mata air Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Amin. Dan dikatakan tidak bercahaya lagi. Di luar Tuhan tidak ada cahaya, tidak ada kemenangan, tidak ada harapan. Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bulan, bintang dan bulan, berarti lambang apa bulan dan bintang? Gambarkan tetangga seberang yang sedang berselingkuh, lupa kepada Allahnya. Amin. Amin. Nah, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Firman Tuhan ini tidak berdusta. Sudah ada dan akan digenapi. Amin. Amin. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang angkuh akan kuhentikan, dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Tuhan sedang menghakimi dunia ini bersama kita yang diurapinya. Karena apa? Sudah lelah Tuhan menyampaikan firman-Nya. Sudah lelah Tuhan memperingati, mengingatkan. Makanya di akhir zaman ini, yang jahat makin jahat, yang najis makin najis, yang kudus makin kudus. Ya. Jadi dikatakan di sini, kesombongan, kefasikan akan Tuhan balaskan. Tidak perlu dibalaskan waktu di neraka. Di bumi ini pun Tuhan firman-Nya menghakimi. Amin. Amin. Dipatahkan busurnya. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas murni. Berarti apa? Tuhan sedang membersihkan kejahatan, berhala, dosa, dan kuasa-kuasa iblis yang berselubung di dalam kehidupan raja-raja dan penguasa dan elit-elit global dan kekuasaan dunia ini. Ya. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas murni, dan manusia lebih langka daripada emas Ofir.
Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun berguncang lepas dari tempatnya. Oleh amarah Tuhan semesta alam pada hari murka yang menyala-nyala. Mengapa? Karena Tuhan, ketika sebelum Tuhan menghukum, melenyapkan kekuatan bumi yang penuh dosa ini, Tuhan sudah memberikan tanda kepada orang-orang kudusnya. Tuhan memberi perlindungan. Roh Kudus menyempurnakan semua, yaitu yang dimeteraikan dengan kekuatan rohnya. Ya. Makanya sekarang kita berdoa bagi keluarga, saudara, sanak kita, dilawat Tuhan agar jangan ada yang terhilang. Amin. Amin. Dan dikatakan amarah Tuhan sedang terlaksana, menyala-nyala seperti kijang yang diburu dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikian mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertawan akan rebah, mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah mereka akan dirampok, dan istri mereka akan ditiduri. Orang pendosa akan mengalami yang begitu mengerikan, karena apa yang mereka tabur di dalam kejahatan itu tadi, ya. Setiap firman disampaikan, mereka sembelih hamba-hamba Tuhan. Mereka membuat seperti diri mereka lah yang menjadi agama yang paling suci. Lambang dari bintang dan bulan, bisa kita tahu lambang apakah itu? Lambang Babel. Ya. Ini sudah tertulis. Akan Tuhan lakukan penghakiman yang keji. Lihat terhadap mereka, aku mengerahkan orang Madai, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan membinasakan orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Mata mereka tidak memandang anak-anak dengan belas kasihan. Babel semarak kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora. Kasdim itu apa? Orang-orang yang di seberang. Orang-orang yang memutarbalikkan, yang hanya mengakui Yesus itu sebagai nabi, yang telah mencoreng nama kealahan Yesus itu. Padahal dia pencipta, kok lebih tinggi manusia dibuat mereka daripada dia sebagai firman. Ini ya. Jadi sudah tertulis, ini masih di Yesaya ya. Belum lahir agama-agama, tapi sudah ada nubuatnya, ya. Orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Allah menjungkir balikannya, seperti saya mimpi ya kemarin. Saya kaget, semua ada 3 manusia dibagi di dunia ini. 1, saya bermimpi semua orang-orang, yaitu yang menganggap dirinya yang memiliki lambang bintang dan bulan sabit itu memerangi orang-orang Israel dan orang Kristen. Semua mereka air jadi laut, laut jadi darat. Dan mereka yang menolak Kristus, mereka penyembahan berhala seperti lahar api ditelan oleh api. Tapi semua yang mengakui Kristus dalam barisan kita. Bumi walaupun digulung seperti kertas, tapi bumi baru. Bumi yang dimana Tuhan hadir memerintah menjadi raja. Semua mereka tidak bisa disentuh oleh maut. Dan penghukuman tidak ada bagi mereka. Jadi apa yang akan Tuhan kerjakan untuk menghakimi, menjungkir balikan, yaitu bumi ini dari kekejiannya, dari penduduk-penduduk yang tidak mau menerima Tuhan. Ia tidak akan pernah lagi didiami, tidak akan lagi dihuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, gembala-gembala tidak akan membawa hewannya berbaring di sana. Jelas di sini ya, Kasdim dan Arab dan orang yang memakai lambang bintang dan bulan sabit. Jelas tidak ditambah-tambah. Bisa Yesaya 13 ayat 23 bisa dibaca ya. Namun binatang gurunlah yang akan membaring di sana, dan rumah mereka akan penuh burung-burung hantu, burung unta akan tinggal di sana, dan siluman kambing dan akan menari-nari di sana, anjing-anjing liar akan menyala di dalam puri-purinya. Artinya apa? Kegelapan
yaitu dan serigala-serigala di dalam istana kesenangan waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Jadi di dalam Yesaya ini tentang nubuatan segala bangsa, apa hukumannya, apa yang akan mereka terima dan apa yang mereka alami ya. Yaitu akan segera terjadi batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Tidak peduli ada satu bangsa yang dari langit, dari surga yang turun untuk membawa penghukuman. Ya, bangsa itu sebenarnya adalah kaum misteri tentara Kristus, kaum malaikat yang telah berkemah bersama manusia, namun identitas mereka selalu dirahasiakan oleh yaitu kekuatan spiritual, kekuatan Allah. Marilah kita selalu mengagumkan kebesaran Tuhan, karena Tuhan akan menyelesaikan segala penghakiman itu dengan indahnya. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan masih memberikan kesempatan Injil diberitakan di seluruh dunia. Artinya, larilah dari penghukuman itu, bertobatlah dan terimalah Yesus. Dan marilah engkau datang berseru-seru kepadanya agar engkau diselamatkan. Karena tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Walaupun nabi apapun, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan melakukan penghukuman, semua manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hakim segala hakim. Mari kita berdoa. Kami mengangkat tangan dan kami meminta campur tangan-Mu. Dan Engkau bertindak menyelesaikan peperangan yang ada di bumi semesta ini. Yang bagaimana Tuhan, kuasa kegelapan menunggangi lewat agama, bahkan lewat segala aturan raja-raja yang telah menyelewengkan, bahkan juga memutarkan firman-Mu, bahkan juga yang menutupi kealahan-Mu. Tuhan, kami angkat tangan dan Engkau turun tangan. Kami minta pertobatan seluruh penduduk bumi, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bentengi umat pilihan-Mu, bentengi tebusan darah-Mu, dan bolehlah kami meminta, belilah mereka Tuhan yang belum mengenal-Mu dengan kasih-Mu dan cinta-Mu dan darah-Mu. Pemulihan terjadi di dalam nama Bapa Yesus Kristus, Bapa Yahweh dan Roh Kudus. Tuhan bertindak memulihkan segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.